A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan cerita tafsir tematik kita seputar ini sihir milenial ya. Semoga hidup kita, ilmu, rezeki, keluarga, saudara, lingkungan, sahabat, teman-teman, semuanya berkah dan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan ya tentang jin versi Hindu ya. Bagaimana kita telah mengetahui konsep tentang suro dan asuro ya. Di sini selanjutnya saya mencoba untuk ceritakan tentang jin versi Buddha ya. Dan kemudian kita mencoba melakukan analisis secara menyeluruh konsep jin versi Hindu dan Buddha, kemudian kita analisis, kita coba bandingkan dengan konsep jin yang ada di dalam Islam. Kita juga melihat bagaimana keyakinan kita tentang jin itu, apakah memang murni bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis yang sahih Islam, ataukah keyakinan kita ini sudah campur aduk ya, tercampur keyakinan agama di luar Islam. Baik itu kita sengaja maupun tidak gitu ya. Kita hanya melihat itu, kita mencoba introspeksi keyakinan Islam kita sendiri sebagai umat Islam. Tentunya rekan-rekan sekalian introspeksi kembali ke rekan-rekan sekalian, melihat sendiri, introspeksi sendiri. Apakah sudah bersih keyakinan Islam kita ini ataukah masih ada campur aduk dari keyakinan-keyakinan yang lain, agama lain sehingga masuk tanpa kita sadari. Ya, silakan rekan-rekan sekalian melihatnya sendiri. Nah, menurut Buddha, jadi menurut Buddha itu Asura ya, yang di konsep Hindu itu merupakan para dewa yang itu menyelewengkan nikmat yang diberikan oleh Mahadewa. Ya, kemudian penyelewengan itu ingin menguasai surga alam para dewa itu. Kalau di Buddha, Asura ini yakni jin metafisik yang jahatnya dominan itu bukan dewa ya, dia tidak termasuk dewa. Kalau Hindu dia termasuk dewa, yaitu dewa yang menyimpang gitu ya. Tetapi kalau Buddha ini dia tidak termasuk dewa. Asura itu ada di konsep Buddha, tapi dia disebut bukan dewa. Ya. Tetapi dia juga bukan hantu, kata. Dia bukan dewa, bukan hantu. Lalu apa? Ya, keyakinan Buddha itu ya diyakini seperti itu. Asura itu bukan dewa. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya Asura yang memiliki sifat jahat yang dominan itu dia menghuni ya sebuah alam kehidupan, entah di mana ya, entah berantah. Pokoknya diyakini dia menghuni di suatu alam kehidupan karena masih menjalani reinkarnasi. Menjalani, ingat di sini ada kata-kata reinkarnasi akibat karma yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Jadi Asura ini dianggap dia sedang menempati sebuah alam tertentu, sedang menjalani reinkarnasi ya, akibat karma yang telah dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Di sini kita catat ada dua kata penting, yaitu reinkarnasi dan karma. Ya, ini keyakinan Buddha. Kemudian Asura ini diyakini ya sedang menempat di bawah Gunung Semeru atau Sumeru. Ya. Jadi tetapi tampaknya melihat pernyataan yang pertama bahwasanya Asura itu
menempati suatu alam tertentu yang antah berantah, yang nggak tahu di mana, tetapi diyakini juga mereka menempati bagian bawah Gunung Sumeru, ya, atau Gunung Semeru. Ini gunung yang sangat terkenal karena Gunung Semeru itu adalah gunung yang tertinggi di Pulau Jawa, itu adalah Gunung Semeru, ya. Ketinggiannya mencapai 3.676, ya, sekitar 3.676 meter dari permukaan laut. Jadi MDPL, disingkat MDPL itu. Jadi Gunung Semeru itu tertinggi hampir 4.000 meter. Bayangkan, hampir 4.000 meter dari permukaan laut, ya. Permukaan laut. Jadi hampir 4.000 meter. Nah, diyakini jadi Asura itu menurut Buddha, ya, itu bertempat tinggal di sana, di Gunung Semeru, yang secara administratif itu ikut Kabupaten Lumajang dan Malam secara administratif itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian diyakini Asura itu berseteru dengan dewa, ya. Jadi dia berseteru dengan dewa, ya, kalau di konsep Hindu jadi mirip, ya. Dia dianggap menyalahgunaan nikmat yang itu diberikan oleh Mahadewa, dan tentunya dia konflik dengan Suro atau Sura, ya. Jadi Sura itu para dewa juga yang baik, sifat dominannya yang baik, yang nurut dengan para dewa. Sedangkan Asura ini jin gaib metafisik yang sifat jahatnya itu dominan, ya, yang selalu konflik dengan Suro tentu saja. Kemudian kemarin kita ada cerita, ya, konsep Hindu Asura itu punya pasukan, ya, Kala Sangwengi, ya, Kala Mertiu, ya, Pekak Wengi, ya, Samar itu Wong Samar, Samar Wengi, dan lain seterusnya, yang itu memang mengganggu, diyakini oleh Hindu itu peribadatan orang-orang Hindu, sehingga untuk menolak, ya, untuk menolak gangguan dari Asura itu, orang-orang Hindu itu melakukan ritual, namanya itu Banten Caru di atas palinggi, semacam persembahan supaya Asura itu tidak mengganggu ritual mereka. Lah, sementara di Buddha itu tadi, dia memang diyakini Asura itu selalu konflik, ya, dengan dewa, ya, dengan dewa-dewa yang lain. Kalau di Hindu, ya, Suro itu, rekan-rekan sekalian. Nah, tentu saja rekan-rekan sekalian, di dalam Hindu maupun Buddha itu jin Asura ataupun Suro itu diyakini sebagai makhluk gaib metafisik antah berantah, ya, makhluk gaib metafisik yang memang kalau diteliti dengan ilmu pengetahuan sains itu tidak bisa. Itu memang keyakinan mereka sebagai doktrin Hindu maupun Buddha, gitu, ya. Lah, sementara kalau Islam, tentu saja rekonstruksi saya, jin di dalam Islam itu fisik, baik itu terbuat dari api, ya, mimari jiminar, minari samum, ya, itu fisik memang, jin itu dari api, iblis pun juga dari api. Lah, api itu adalah energi atau gelombang, yakni kekuatan. Kemudian dia kekuatan yang bermuatan positif dan kekuatan yang bermuatan negatif, yang selalu mengajak atau mendorong, namanya kekuatan, mendorong dan menahan, ya. Setan atau iblis itu jin yang energi, yang gelombang itu tadi, itu yang bermuatan negatif menjadi iblis, gitu. Tetapi sekali lagi, jin dan api dan energi ataupun gelombang, dia itu fisik, ya, ini bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Api, oksidasi cepat, ya, yang terjadi pada sebuah materi dalam sebuah proses pembakaran yang lantas melahirkan energi panas dan energi cahaya dan lain seterusnya. Ya, itu bedanya. Di dalam Islam tidak ada secara jelas, gitu, ya, bahwa jin itu seperti Suro Asuro yang antah berantah tadi di dalam konsep Hindu dan Buddha. Tidak ada yang seperti itu, ya.
Atau di dalam konsep Islam itu selain jin itu dilihat dari sisi energi gelombang itu, dia bisa berarti orang, sekumpulan orang, orang asing, atau para pembesar, atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sifat-sifat tertentu, kapabilitas, skill, ya, kemampuan tertentu yang tertutup, ya. Identitasnya itu yang tertutup, yang tidak mudah diakses oleh orang-orang biasa. Itu disebut jin secara bahasa dan juga secara ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya ingin menanggapi ada sebuah pernyataan yang memang berupaya merancukan konsep jin di dalam Islam itu mau dicampur adukan dengan konsep suro dan asuro versi Hindu dan Buddha. Ada tulisan seperti ini, ya, saya catat di sini. Katanya, iblis dan jin di dalam ajaran Islam itu sepertinya golongan suro, golongan asuro dalam Hindu, seperti raksasa dan lain sebagainya. Ya, suro dan atau asuro di dalam Hindu seperti raksasa dan lain sebagainya. Tentu saja ini keliru, rekan-rekan sekalian. Tidak ada di dalam Islam itu kok jin kok raksasa, ya, apalagi Samarwengi, ya, para pitra ataupun kala dengan, kala mertiu, pekak wengi, samarwulu, nggak ada seperti itu, ya. Tolong jangan dicampur adukan, ya. Konsep jin, iblis dalam Islam sudah saya ceritakan tadi. Tidak sama, tentu saja berbeda dengan ajaran Islam dan Buddha maupun Hindu itu berbeda, tidak sama, gitu ya. Lah, diceritakan juga di sini dalam Islam ada juga jin Islam dan jin kafir. Tidak betul kalau misalkan jin Islam, jin kafir itu yang disebut dengan suro dan asuro. Yang disebut suro nanti jin Islam, asuro nanti jin kafir, enggak seperti itu, ya. Ya, kalau kita mengutip di sini di dalam surat jin, surat 72 ayat 11, 14, 15, jin di situ bukan yang Islam dan yang kafir, yang mengikuti Quran dan ingkar kepada Quran. Itu bukan jin suro dan asuro, gaib metafisik itu, bukan. Tetapi yang dimaksud yang mendengarkan Al-Quran langsung itu tunduk dan ingkar, ada yang ingkar, ada yang tunduk ketika Quran dibacakan, itu adalah orang-orang asing, ya, orang-orang di luar Arab, non-Arab, ya. Sangat bisa jadi itu adalah orang-orang Kristen atau Yahudi non-Arab, ya. Intinya dia orang asing itu. Orang yang sebelumnya tidak pernah mendengar ajaran Al-Quran, ya. Kemudian seperti Ahlul Kitab misalkan, itu memang ada yang menyambut ajaran Quran itu, ya. Bisa jadi Ahlul Kitab itu pun juga disebut jin, yaitu sekumpulan orang asing, orang yang identitasnya itu berbeda, lain atau tertutup dari orang-orang Arab pada umumnya. Ya, jadi tidak betul. Jadi jin kafir nanti itu asuro, nanti jin Islam nanti itu suro, makhluk gaib metafisik entah berantah enggak. Ya, yang mengikuti Quran di surat jin 72 ayat 11, 14 dari 11 sampai 14 lah di sekitar itu, ya. Itu adalah orang itu, bukan makhluk gaib halus antah berantah itu enggak, tetapi dia adalah orang. Kemudian disebutkan juga, ya, menurut tulisan tersebut, bahkan ada juga dalam Al-Quran itu jin korin katanya, yaitu jin yang mendampingi manusia. Lah, korin itu bukan jin. Korin itu secara bahasa memang teman, gitu ya. Tetapi itu bukan jin gaib metafisika suro asuro, bukan itu. Ya, kalau kita kutip di surat An-Nisa dan surat Az-Zukhruf, ya, di surat An-Nisa ayat 38, surat 438 dan surat Az-Zukhruf 43 ayat 36 sampai 38, itu adalah setan, bukan jin, ya, adalah setan. Ya, barang siapa yang setan menjadi temannya, jelas itu. Waman yakun lahu syaitona, waman yakun lahu syaiton korina, fasa akorin. Jadi fasa akorina. Barang siapa orang yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah seburuk-buruk teman. Jadi korin yang ada di surat 4:38, kemudian 43 ayat 36 sampai 38, ya. Itu bukan jin suro asuro gaib metafisik, enggak, tetapi setan. Ingat, setan itu apa? Sifat, bukan sosok. Yaitu sifat yang membuat orang tuh jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebahagiaan, jauh dari keselamatan, jauh dari kesuksesan, ya.
jauh dari kerukunan, jauh dari prestasi, dan lain seterusnya. Ingat, bukan jin gaib metafisik surah Asura, bukan, tetapi dia adalah setan. Begitu juga di surat 50 ayat 16 sampai 29 itu bukan jin. Ya, di awal-awal itu Allah berbicara tentang malaikat. Itu malaikat jelas, yang kedua memang setan. Jadi korin, kata korin di dalam Al-Qur'an itu bukan jin korin, enggak ada itu jin korin, enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya, silakan ubek-ubek Quran itu, baca from cover to cover itu dari sampul ke sampulnya, enggak ada itu istilah jin korin, itu enggak ada. Korin di dalam Al-Qur'an itu menunjuk pada dua, yang pertama setan, yang kedua adalah malaikat, ya. Kemudian tulisan itu juga menceritakan, menurut tulisan itu bahkan Nabi Muhammad itu punya jin pendamping katanya. Katanya Nabi Muhammad itu memiliki jin pendamping. Ya. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, silakan dicari di dalam Al-Qur'an, Nabi tidak pernah memiliki jin gaib metafisik suro asuro. Jin korin itu enggak ada, ya. Sehingga Nabi pun enggak punya jin korin, itu enggak ada, ya. Nabi itu pernah didatangi oleh malaikat informasi namanya Jibril atau Ruhul Amin atau Ar-Ruh yang langsung ditancapkan kepada hati Nabi, ya, yang membawa Al-Qur'an. Enggak ada kok Nabi punya jin pendamping, enggak ada. Itu dibuat-buat, ya, pernyataan itu. Dan juga Nabi Sulaiman itu dibantu jin di dalam perang katanya dia. Kita sudah bahas kemarin, ya, jin Nabi Sulaiman itu bukan jin gaib metafisik anta beranta, bukan asuro dan asuro, kala dengan, kala wengi, pekak wengi, samar wulu, ya, wong samar. Enggak itu. Jin Nabi Sulaiman itu adalah para pembesarnya, yakni para menterinya kalau sekarang. Ya ayyuhal malak, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin, qala ifritu minal jin. Ya. Inni atika qabla antakuma mimaqamik. Aku bisa mendatangkan singgasana Balqis itu di hadapanmu Sulaiman sebelum kamu beranjak dari tempat dudukmu. Kemudian ada lagi orang yang indahu ilmul kitab, yang punya ilmu dan skill yang luar biasa, yang lebih canggih daripada Ifrit. Dia mengatakan, aku bisa mendatangkan istana Ratu Balqis itu, menaklukkan istana Ratu Balqis itu qabla ayyartadda ilaika tarfuka, sebelum matamu berkedip. Artinya dia bisa lebih cepat menaklukkan, mengalahkan istana Balqis dan bala tentaranya itu. Jadi rekan-rekan sekalian, kesimpulannya adalah jin Asuro, Hindu, Buddha itu tidak sama dengan Islam, tidak bisa disamakan dengan konsep keyakinan di dalam Islam, Al-Qur'an maupun hadis yang sahih, ya. Sehingga kita mesti introspeksi diri, ya, melihat keyakinan kita itu apakah sudah ada campur aduk. Tadi disebut ada reinkarnasi, Islam tidak pernah itu yakin dengan reinkarnasi, tidak ada reinkarnasi di dalam Islam, ya. Sekali lagi, jangan mengatakan reinkarnasi kalau kita sebagai orang yang beriman muslimin, ya. Dan juga tidak ada karma, ya. Awas orang-orang Islam tuh ikut-ikutan gitu, ya, mengatakan karma, oh enggak, ya. Kalau karma itu ajaran Buddha, Islam sama sekali tidak mengenal karma ataupun reinkarnasi, itu enggak ada, ya. Islam adanya adalah sebab akibat, kausalitas. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan melihat, mendapatkan balasan kebaikan. Barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan keburukan. Tidak hanya menunggu di akhirat, di dunia pun kita akan bisa melihat itu, ya. Jadi tidak ada karma, tidak ada reinkarnasi di dalam Islam, tidak ada suro dan asuro, ya. Tidak ada yang orang yang di dalam Islam tidak meyakini orang bisa berinteraksi dengan asuro dan lain seterusnya itu, ya. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.